terus klik 2 /blog.jokokonsulting.com gitu ya. Nah, Aha. punya teman aku tuh langsung aja HTTP, langsung /2 langsung pakai nama dia gitu. Dia bisa juga ya? Kalau pakai Iya, bisa. Ya oh, itu makanya ini kan bisa juga www. Nah www itu yang defaultnya. Nah Joko Consulting ini bisa bisa nama kita, bisa juga pakai yang lain. Yang penting masih ada aja di waktu kita cek domainnya tuh masih available. Nah kita bisa pakai .com, bisa pakai .org, .net, .info, .biz dan seterusnya. ya makasih gitu aja. Oke. Silakan yang lain kalau Mas ada. Ini diem ngerti ya Pak, diem bingung. Mas pertanyaan. Mas, halo. Ya sebentar, sebentar. Oh. Mbak Adi, habis ini saya tinggal sholat maghrib dulu ya. Ya. Makasih. Oke, halo. Itu Mas, Siap. bagaimana tipsnya, tips apa agar apa ya website kita itu mudah ditangkap oleh misalnya orang yang searching gitu loh. Itu kita namanya apa? SEO, Search Engine Optimization. Jadi tadinya waktu Mbak Adi minta saya untuk ngisi workshop ini, saya kasih tahu apa-apa aja kalau saya yang berurusan dengan web design. Ya ternyata pas waktu di reply bilang saya mau apa, kita maunya yang basicnya dulu, terus nanti kalau saya memang ada yang advance kita bikin yang kedua. Makanya salah satu topik yang nanti kita akan bahas di sesi kedua itu search engine optimization ini. Jadi gimana caranya supaya itu mudah dikenalin di internet, terus kemudian setiap kali ada kita ngupload artikel apa yang harus dilakukan supaya Google, Yahoo, MSN dan seterusnya itu mereka langsung nge-crawl website kita. Karena kan crawlingnya ini kan risetnya kan berdasarkan dari pattern yang kita punya. Jadi seberapa cepat update dari website kita itu semakin cepat ke web Google ini nge-crawl. Misalnya kita ngupdate-nya cuma sebulan sekali gitu kan, terus di tengah bulan kita ngupdate, kan nanti masih perlu waktu minimal 20 hari sampai Google tahu bahwa ada artikel baru. Nah, terus gimana supaya cepat pada saat setelah kita update artikel itu langsung kita submit ke banyak web search engine gitu. Nah, ada beberapa yang perlu kita set. Jadi makanya tadi salah satunya itu sitemap yang saya installin tadi. Nah, sitemap ini yang nantinya akan dipakai oleh Google dan juga yang lain-lain. Jadi ini salah satunya ini langsung saya praktekin aja di sini. Jadi sitemapnya kapan dibuat? Di March di hari ini. Jadi misalkan kita bikin nambah artikel banyak, nah mau nggak mau kita harus generate sitemapnya ini. Jadi karena sitemap ini yang dipakai acuan oleh si Google atau Yahoo atau Microsoft atau yang lainnya untuk tahu bahwa ada artikel baru yang sudah di-upload atau belum. Nah ini juga otomatis ngupdate Google. Jadi ini seperti ini saya bilang Google will successfully notify Google the change. Jadi setiap kali kita melakukan perubahan itu otomatis akan ngupdate ke Google dan juga ASN terus kemudian ars.com. Nah ini cuma dari satu script yang sederhana ini. Itu dari 3 website. Kemudian juga kalau kita mau pakai Yahoo itu perlunya application ID.
Nah, kita bisa minta ke Yahoo. Jadi begitu kita di sini otomatis juga akan mengupdate Yahoo website. Nah, di samping itu juga salah satu contoh itu search aja di internet namanya Easy Submit. Nah, itu punyanya si Hostway. Jadi tinggal kita masukin aja website kita, jadi misalkan blog, terus kemudian kita masukkan email kita. Kontennya nggak usah, kemudian masih ya. Nah, ini si Hostway ini ngasih, begitu kita submit di sini, itu akan submit Alta Vista, Site, Hotpot, Infostick, Google, terus Alta Vista, Infotrend. Nah, itu semua kan ada di banyak negara nih, jadi bukan cuma Google aja. Jadi begitu kita submit, otomatis nanti dalam beberapa detik website ini akan nge-crawl website kita. Nah, semakin banyak artikel-artikel yang kita punya, itu akan semakin membuat website kita rankingnya itu lebih tinggi. Nah, jadi begitu ada orang yang cari misalkan FLP gitu, dia akan nge-crawl website kita. Kalau kita punya webnya, nah nanti otomatis akan ditampilkan ranknya itu di atas dan seterusnya. Jadi ada beberapa website yang untuk submit ini. Di samping itu juga kita juga di dalam WordPress-nya sendiri itu udah ada fasilitas untuk itu. Karena aku juga biasanya orang ke Google, jadi dengan Google Sitemap plugin ini udah cukup untuk kita, nggak perlu yang lain lagi. Nah, yang tambahan lagi itu biasanya di dalam Google itu bisa saya tambahin satu. Jadi ini analitik. Jadi kita bisa set di analitiknya, dan juga kita bisa juga nyari uang dengan website kita. Itu kalau nggak salah Mbak Isna kan yang itu kan nanti. Kita akan ada workshop juga mengenai bagaimana mencari uang dari di internet. Nah, ini ini yang AdSense ini. Nah, terus kalau yang untuk optimisasi ini kita bisa pakai Webmaster Tool. Jadi Google itu sudah menyediakan tool-toolnya. Nah, kita tinggal masukin aja misalkan yang dari ini di ad site. Nah, ini otomatis nanti akan notifikasi Google untuk nge-crawl, dan juga kita perlu ini data yang saya kasih contoh bahwa kita perlu mengupdate ke headernya supaya bisa didesain terus kemudian editor. Google lagi. Nah, kita verify. Nah, sekarang statusnya verify. Begitu kita ini udah tambahkan tadi, maka otomatis Google tuh tahu bahwa website baru kita baru saja di upload. Nah, kita bisa set ininya sitemap-nya. Kita juga karena kita udah install tadi, jadi nggak perlu. Jadi sitemap kita tuh di sini. Nah, tinggal di copy aja, terus copy link, dimasukin ke gitu. Nanti terus
Nanti Google akan review dan kalau statusnya itu oke, ya kalau seandainya ada masalah dengan website kita, misalkan setiap kali kita upload artikel kita nggak kasih tagnya atau keywordnya, maka otomatis kan yang dipakai keywordnya dari website kita sendiri yang kita udah set di awal. Nah itu biasanya akan dikasih tahu bahwa keywordnya itu nggak di-update dengan benar. Jadi silakan masing-masing artikel untuk kita kasih tagnya, jadi untuk memudahkan